Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur hadir Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang segar dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita yang mana menurut schedule kita sampai pada adabud dukhulil masjid. Memang kita ini sering masuk masjid, cuma semua masuk masjid itu ada etika ya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mlebu tinggal mlebu, masuk tinggal masuk, tapi ada etika-etikanya. Di sini dikatakan qala Imam Ghazali rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa idza arata dukhula ilal masjid, apabila kamu mau masuk masjid, maksudnya faqaddim rijjakal yumna. Ini kan sepele Pak, cuma kadang-kadang kita lupa. Maka dahulukan kaki kanan. Nah terus ngapain? Ada yang dibaca. Kalau di sini nih. Wa qul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfirli dunubi waftah li abwaaba rahmatika, ya begitu. Kalau dikaji lebih dalam, ya, banyak ulama-ulama ngarang kitab tentang selawat-selawat. Di antaranya mawadhi, tempat-tempat yang disunahkan baca selawat ketika masuk masjid. Pernahkah kita terlintas, loh kenapa kok disunahkan baca selawat? Menghadirkan sosok seorang manusia terbaik yang ada di muka bumi ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan gitu kan? Lah supaya kita ini nggak terhijab, Pak. Mungkin saya menguraikan ini lebih jauh. Supaya kita terhijab. Terhijab apa? Adanya masjid itu bukan hanya masjid tapi juga seluruh alam semesta itu sebab adanya wujud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana uraiannya? Uraiannya mulai Nabi Adam. Nabi Adam itu Pak, gelem ora gelem harus turun ke dunia. Mau gak mau itu. Bagaimana ceritanya? Ujuk-ujuk endingnya, best endingnya ini turun ke dunia. Kenapa? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini jailun fil ardi khalifah. Satu. Misteri yang kedua, gelem ora gelem, kudu gelem. Apa itu? Nabi Nuh harus selamat. Nabi Nuh itu mesti harus selamat, Pak. Karena Nabi Nuh itu Abul Bashar Sani. Abul Bashar itu bapaknya menungso yang kedua. Bapak manusia. Bapak manusia kedua itu Nabi Nuh. Lah kalau ini umpamanya terus kapalnya tenggelam, bubar Pak, Masjid Muqarrabin enggak ada. Gorengan juga enggak ada yang akan menyusul, tidak ada itu. Loh, lah ya. Nah. Nomor 3, gelem gak gelem, mau gak mau, Nabi Ibrahim mesti selamat. Mesti itu
Harus. Enggak ada Nabi Ibrahim. Padahal apinya Namrud tuh besar, Pak. Kayak lapangan Narogong, mungkin lebih besar lagi. Raja. Haruslah kalau kan Namrud bubar. Itu masalah. Ceritanya dunia itu bubar. Nah, itu ceritanya. Lah targetnya siapa? Kenapa kok harus selamat? Karena menyimpan sulub. Di sulbinya itu menyimpan benih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bubar, kalau Nabi Nuh tenggelam, Nabi Muhammad gak ada. Nabi Ibrahim terbakar, alaihim salatu wassalam, Nabi Muhammad gak ada. Endingnya kan gitu ceritanya. Karena Nabi Ibrahim bapaknya Abul Anbiya, bapaknya para Nabi alaihim salatu wassalam. Itu ceritanya. Maka dihadirkan sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selawat dulu supaya gak terhijab. Oh itu ceritanya. Supaya cuma begini loh Pak, kadang-kadang orang itu kalau diuraikan lebih lanjut ya. Orang kadang-kadang mengingkari dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini untuk ibadah dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan ya gitu. Kan ya begitu. Dan kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Iya. Benar satu. Cuma pertanyaannya, bisakah ibadah tanpa melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Ojo ngeyel, cengkal dan tengil. Duh, iya. Apakah bisa orang ibadah tanpa melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sekarang ini musim apa? Musim mayat. Musim ambulan. Sekarang ini kan haji, Pak. Ya musim ambulan kita gak pernah dengar, zaman dulu langka mungkin setahun sekali itu ambulan bunyi, sekarang kok silih berganti kok. Duh, wang weng, bener. Sekarang musim haji. Haji kan? Haji nih, kan haji nih. Apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya? Hudu anni manasikakum, ambil dari saya manasik kamu. Tanpa Nabi gak bisa, orang mau haji gak bisa. Hudu anni manasikakum, ambil dari saya manasik kamu itu. Sholat, apalagi sholat jelas. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana saya sholat. Haji, semua niru Nabi, tanpa Nabi. Jadi benar untuk tidak menciptakan alam untuk jin dan manusia untuk ibadah, tapi bisakah ibadah tanpa melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Panjang ceritanya Pak, saya mau ke ini suling. Ini lah satu gorengan nggak ada. Ini satu. Oh ada yang puasa ya? Taruh ya. Kemudian itu selawat Pak, kehadiran sholat. Kalau diuraikan panjang nih, cuma waktunya terbatas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad wa sahbihi wasallim. Nah kemudian Allah maghfir dunia waftahli abwaba rahmatik. Apa misteri di balik kenapa kalau masuk masjid kok rahmatik, tapi kalau keluar masjid fadlik, kan gitu. Dan mungkin kita gak pernah tuh, yang baca aja. Ya, tapi apa misteri di balik ini? Karena kalau masuk masjid itu urusan ibadah, Pak. Dan rahmat Allah Ta'ala yang menentukan, bukan sholat kita. Ya, orang tidak bisa masuk surga sebab amalnya, kan ya? Orang tidak masuk surga sebab amalnya. Sampai dipertanyakan oleh Siti Aisyah ketika Nabi mengatakan begini, wala anta ya Rasulullah, wala ana. Enggak saya, illa ayyadaghamadi Allah birahmah, kecuali kalau Allah Ta'ala meliputi dengan rahmatnya. Yang menentukan itu rahmat Allah Ta'ala, bukan sholat kita. Nah, kalau sholat kita, coba siapa yang berani angkat tangan? Siapa di antara tadi yang sholatnya diterima sama Allah Ta'ala? Berani angkat tangan? Sholat saya Pak Ustaz. Enggak ada yang tahu masalah misteri. Jadi rahmat penting, urusannya ibadah dan yang menentukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, tapi kalau keluar kok fadlik, urusannya keduniaan. Wabtagu min fadlillah. Cari itu karunia Tuhan. Itu, Pak.
Jadi fadlik urusan keduniaan, karunia yang berkaitan dengan niaga, bisnis, dagang, itu fadlik Pak, yang menentukan karunia Tuhan. Tapi kalau masjid ibadah rahmat Allah. Ya kita kan masuk bludang-bludung. Iya, masuk seadanya, mungkin baca ya baca tapi enggak pernah terlintas. Kenapa kok masuknya rahmat ke fadl? Urusan niaga. Ya apa surat Jumat itu loh. Harus selesai fantasyiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Bersebar kamu ke muka bumi ini. Dan apa? Cari karunia Tuhan, urusan begitu, Pak. Terakhir. Nah, ini terakhir beneran, Pak. Wa mahma ra'aita fil masjid may yabi'u ayyubda'a. Kalau kamu masuk masjid, kemudian kamu lihat seseorang yang berjualan, jual beli di masjid, ya jual beli di masjid, jual nyawangi, nyakoko mungkin ya kan ya. La arbahallahu tijarata, katakan kepada dia, semoga Tuhan tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Loh kenapa? Karena masjid tidak dibangun atas apa? Urusannya ibadah, makanya pakai rahmat saya tanya. Kalau mau dagang di luar masjid ini. Jadi kalau kita masjid ada orang dagang nih, jual jimat. Barangkali dijual jimat, anti tembak, anti bacok, anti nuklir, anti rudal umpamanya. Katakanlah kepada dia, semoga Tuhan tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Kenapa? Masalahnya masjid tidak dibangun untuk urusan bisnis, Baitullah, ini masalahnya. Lah, wa idza ra'aita fi man yanshudu dhalatan. Pak ini barang siapa ini Pak, apa siaran kehilangan. Telah hilang dompet kulit buaya umpamanya, berisi surat-surat yang tidak penting. Enggak tidak penting disiarin. Barang siapa menemukan akan diberi balasan yang tidak setimpal. Lengkap enggak Pak? Kulit buaya, isinya surat-surat tidak penting, bon-bon utang, material umpamanya. Dan yang nemuin balasan yang tidak setimpal. Kira-kira ada yang nyari enggak? Lah enggak nyari. Lah, qul la raddallahu alaika dhallatak. Artinya semoga Tuhan tidak mengembalikan itu apa? Barang yang hilang itu. Kada amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau masjid dibuat siaran orang mati? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan riang gembira Bapak Hendro Priyono umpamanya loh. Ya kan mesti ada yang namanya Hendro. Umpamanya. Dengan umpamanya. Saya kalau dipanggil kematian, saya meluruskan seperti meninggal dunia dengan tenang, itu salah Pak. Salah. Hati yang gembira menuju peristirahatan terakhir, salah itu, harus diluruskan. Nah, terus kemana? Iya, istirahat itu terakhir di surga Pak, bukan di itu seringnya, bukan di kuburan. Karena orang mati itu untung-untungan, apalagi mati covid di sini, untung-untungan. Kalau untung ya untung, dapat raudhol min riyadil jannah, taman. Tapi kalau nggak untung, diinjek-injek, digamporin, bagaimana bisa istirahat? Loh ya, bagaimana bisa istirahat? Orang diinjek-injek, ya, naudzubillah itu Pak. Lalu kita berlindung kan Nabi ngajari kalau sebelum innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya'i wa mamat. Ya. Itu wa min fitnatil masih dajjal 4 itu. Ini berlindung dari kubur penting ya. Itu ceritanya gitu. Kemudian ini terakhir benar Pak, saya mau pergi. Fa idza dakhaltal masjida fala tajlis hatta tusolli rak'atain tahiyatul masjid.
Jangan kamu duduk. Nah, cuma masalahnya kan kadang-kadang orang tuh nggak semuanya semangat. Kadang-kadang lemes. Ya kan, lemes. Nah, terus bagaimana solusinya? Nah, fa illam takun ala taharatin, mungkin kamu masuk masjid tidak bersuci. Enggak wudu. Nah, enggak bisa sholat. Au berwudu lam turid fi'laha. Kamu malas. Pengennya langsung duduk, ya kan, langsung duduk. Kalau sudah duduk kan hilang kesunatannya apa? Tahiyatul masjid. Bagaimana solusinya? Kafatka al-baqiyatus sholihat salasan. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah bar wala haula wala quwwata illa billah. 3 kali. Cukup, itu gantinya tahiyat. Wakila arba'an, ada yang ngomong 4 kali. Nah, itu ceritanya, Pak. Nah, ada yang mengatakan kalau yang 3 kali lil muhdits, bagi yang wawahidatan lil mutawaddi. Jadi kalau masuknya ke masjid enggak wudu, enggak punya wudu, ya kan enggak sholat, mesti duduk. Nah, bacanya 3 kali. Tapi kalau punya wudu cuma ogah, tahu ogah? Ya males, ya cukup sekali. Itu ceritanya gitu. Yang penting tahiyat itu bisa dengan sunnah, bisa dengan fardu. Yang penting masuk masjid harus ada sholat, baik itu sunnah ataupun fardu. Walaupun enggak diniati khusus, tapi kalau diniati khusus ya dapat pahala. Jadi fa in lam takun sholaita fi baitika rakaatul fajri, kalau kamu enggak sholat 2 rakaat di rumah fajar, yuzika aduhuma anitahiyah. Kamu sholat di masjid itu sudah plus tahiyat. Nah, paket hemat plus tahiyat. Masuk sudah sholat fardu, ya sudah, jangan tahiyat dulu ya apa? Ya sholat plus sudah dapat paket hemat. Nah, itu. Lalu bagaimana selanjutnya? Nah, selanjutnya ini panjang, Pak. Kita tidak bisa meneruskan karena keadaan darurat. Demikian pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.